Presentasi ilmu pengetahuan sosial yang beranggota yang pertama Fasihul Hisanul Haq, Siti Rofi'ah, Aliyadul Fikriyah, Nafisatul Laila, Zahra Nurfatriani, Sofia Farohatul, dan yang terakhir Adinda Dwi yang akan membahas materi pendekatan lingkungan, pendekatan kemasyarakatan, pendekatan inquiry, yang dimana materi ketiga ini akan disampaikan oleh teman-teman kami. Pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah cara mengajar IPS dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Lingkungan yang dimaksud bisa rumah, sekolah, pasar, taman, sungai, atau masyarakat sekitar. Jadi siswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar langsung dari keadaan sekitar mereka, supaya lebih mudah memahami materi. Contohnya yaitu belajar tentang kebersihan dengan mengamati lingkungan sekolah. Lalu belajar kegiatan ekonomi dengan melihat aktivitas di pasar, dan selanjutnya belajar jenis pekerjaan dengan mewawancarai warga sekitar. Selanjutnya itu ada tujuan pendekatan lingkungan. Yang pertama, pembelajaran lebih nyata dan mudah dipahami karena siswa bisa melihat langsung contoh di kehidupan sehari-hari. Kedua, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Siswa jadi tahu bahwa pelajaran IPS ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Misalnya menjaga kebersihan, merawat tanaman, dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, membuat siswa lebih aktif belajar. Siswa bisa mengamati, bertanya, dan mencari informasi langsung. Yang terakhir yaitu meningkatkan pengalaman belajar. Belajar jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran menggunakan lingkungan. Yang pertama yaitu kelebihan konkret sesuai dengan karakter siswa SD. Artinya, pembelajaran menggunakan benda nyata atau situasi yang benar-benar ada di sekitar siswa. Anak SD lebih mudah memahami sesuatu jika mereka melihat, menyentuh, atau mempraktikkan langsung. Jadi, siswa tidak hanya membayangkan teori, tetapi melihat langsung contohnya sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu menarik dan tidak membosankan. Karena siswa diajak aktif belajar, mereka menjadi lebih semangat dan fokus. Contohnya seperti belajar di luar kelas. Yang selanjutnya, kekurangan, yaitu butuh persiapan lebih. Guru harus menyiapkan seperti alat, bahan, media pembelajaran, tempat, serta kegiatan yang sesuai. Jadi, pembelajaran seperti ini memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak dibandingkan hanya menjelaskan di kelas. Yang kedua yaitu tidak semua lingkungan mendukung. Kadang lingkungan sekolah atau sekitar tidak lengkap atau kurang sesuai untuk pembelajaran. Contohnya yaitu sekolah tidak memiliki taman atau halaman luas. Pendekatan kemasyarakatan. Pembelajaran IPS yang mengaitkan materi dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berfokus pada hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan yang pertama membentuk karakter sosial, yang kedua relevan dengan kehidupan nyata. Kekurangan, kadang sulit untuk siswa yang belum punya pengalaman sosial yang sangat luas. Baik, selanjutnya pendekatan inquiry, pengertian, cara belajar yang mendorong siswa untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan melalui pertanyaan dan penyelidikan. Langkah-langkah sederhana. Yang pertama, mengajukan pertanyaan, yang kedua, mengumpulkan informasi, yang ketiga, menganalisis, dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Kelebihan. Yang pertama, melatih berpikir kritis sejak dini. Dalam IPS, siswa diajak memahami masalah sosial di lingkungan sekitar seperti kerjasama, aturan, dan kehidupan masyarakat. Karena itu, siswa belajar menganalisis dan mencari solusi terhadap suatu masalah. Yang kedua, siswa lebih aktif. Pembelajaran IPS mendorong siswa berdiskusi tentang
bertanya, bermain, dan bekerja kelompok. Hal ini membuat siswa lebih berani menyampaikan pendapat dan ikut terlibat dalam proses belajar. Kekurangan. Yang pertama, butuh bimbingan guru yang kuat. Dalam pembelajaran aktif, guru harus mampu mengarahkan siswa agar diskusi tetap sesuai materi IPS dan tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, tidak semua siswa langsung terbiasa. Jadi, kesimpulannya, pendekatan lingkungan, kemasyarakatan, dan inquiry sama-sama bertujuan agar pembelajaran IPS lebih bermakna. Bedanya, pendekatan lingkungan menggunakan hal di sekitar siswa. Pendekatan kemasyarakatan menekankan hubungan sosial, dan pendekatan inquiry melatih siswa berpikir dan mencari tahu sendiri. Ketiganya saling melengkapi dan cocok untuk siswa SD. Jadi, guru sebaiknya menggabungkan ketiganya agar pembelajaran lebih menarik, aktif, dan membantu siswa memahami materi sekaligus belajar bersosialisasi. Cukup sekian presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.